2 tahun aku dihina menantu miskin, dan dilarang menyentuh barang mewah di rumah ini. Hari ini, aku pergi dan mencabut semua fasilitas yang aku bayar dengan uangku sendiri. Mertuaku belum tahu kalau istana yang ia banggakan sebenarnya adalah saksikan kisah ini sampai akhir untuk mengetahui kebenaran yang tak terucap. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Aroma kaldu ayam yang gurih perlahan memenuhi setiap sudut dapur minimalis ini. Aku menyeka keringat yang membasahi dahi dengan punggung tangan, sambil sesekali melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Sejak fajar menyingsing, aku sudah berkutat dengan pisau, talenan, dan berbagai bumbu dapur. Menyiapkan sarapan kesukaan Damar adalah rutinitas yang selalu kujalani dengan tulus. Meski tubuh ini seringkali terasa remuk karena kurang istirahat. Di rumah semegah ini, aku adalah koki, pelayan, sekaligus tukang bersih-bersih. Ibu mertuaku, Ibu Tias, selalu punya 1000 alasan untuk tidak mempekerjakan asisten rumah tangga. Katanya, seorang istri yang salehah harus melayani keluarga dengan tangannya sendiri. Padahal aku tahu, alasan sebenarnya adalah karena beliau tidak sudi mengeluarkan uang sepeser pun untuk menggaji orang lain. 2 tahun pernikahan ini tidaklah mudah. Aku mencintai Damar, pria pendiam yang sayangnya terlalu patuh pada ibunya. Demi keutuhan rumah tangga, aku memilih untuk menelan semua kepahitan dan menyimpan ropet-ropet siapa diriku yang sebenarnya sebelum masuk ke keluarga ini. Aku membiarkan diriku terlihat seperti wanita yatim piatu yang tidak memiliki apa-apa, hanya agar aku bisa dicintai apa adanya, bukan karena harta yang kumiliki. Namun, pengorbananku justru dianggap sebagai kelemahan. Di mata Ibu Tias, aku hanyalah parasit yang beruntung bisa dinikahi oleh putranya yang sukses. Sambil menunggu sup ayam itu matang sempurna, mataku tertuju pada sebuah guci keramik berwarna biru tua yang berdiri angkuh di sudut meja dapur. Guci antik itu terlihat sedikit berdebu karena terkena uap masakan. Dengan niat tulus ingin menjaga kebersihan, aku mengambil kain lap bersih dan baru saja hendak menyentuh permukaannya. Jangan sentuh barangku. Lengkingan tajam itu menggelegar, membelah ketenangan pagi, dan membuat jantungku nyaris mencelat dari tempatnya. Aku tersentak hebat hingga kain lap di tanganku terjatuh ke lantai. Aku menoleh dengan napas yang memburu, mendapati Ibu Tias sudah berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya merah padam, matanya melotot penuh kebencian. Sioliola, aku baru saja melakukan dosa besar yang tak terampuni Ibu. Aisyah hanya ingin membersihkan debunya sedikit. Tadi, saya lihat alasan potongnya kasar. Beliau melangkah cepat ke arahku, lalu menepis tanganku dengan gerakan yang sangat menghina. Tanganmu itu kotor, bau bawang, bau bumbu dapur, bau amis. Kamu pikir kamu pantas memegang barang mahal koleksi saya? Ini Gucci, harganya puluhan juta rupiah. Kalau sampai lecet sedikit saja karena tangan kasarmu itu, apa kamu sanggup menggantinya? Hah? Aku menunduk dalam, menelan ludah yang terasa sangat pahit di tenggorokan. Hatiku perih, seperti disayat sembilu yang masih baru. Ini bukan kali pertama beliau membentakku. Tapi pagi ini, rasanya jauh lebih menyakitkan, karena ia menghina jerih payahku di dapur, yang tujuannya untuk melayani putranya sendiri. Maaf Bu, Aisyah tidak bermaksud merusak, saya hanya ingin rumah ini terlihat bersih. Ucapku pelan, berusaha sekuat tenaga, agar suaraku tidak bergetar. Ibu Tias mendengus sinis. Senyum mengejek terukir di bibirnya, yang selalu dipoles gincu merah terang. Bersih, rumah ini sudah bersih jauh sebelum kamu datang. Dengar ya Aisyah, kamu di sini itu cuma menumpang. Ingat statusmu itu, kamu masuk ke keluarga ini tidak membawa apa-apa. Cuma bawa badan saja. Rumah ini, perabot mewah ini, semuanya milik anak saya Damar. Jadi, jangan pernah berani-berani merasa memiliki atau menyentuh aset berharga di sini tanpa izin saya. Kata menumpang itu menghujam tepat di ulu hatiku. Selama 24 bulan terakhir, kata itu menjadi senjata andalannya
untuk menggenyakinjek harga diriku. Beliau tidak pernah tahu bahwa uang belanja yang diberikan Damar tidak pernah cukup untuk menutupi gaya hidup mewahnya. Dan akulah yang dayam-dayum menambal semua kekurangan itu dari rekening pribadiku. Beliau tidak sadar bahwa internet yang ia gunakan untuk menonton drama sepanjang hari adalah aku yang membayar tagihannya. Kenapa diam saja? Masak sana yang benar, jangan sampai Damar terlambat kerja hanya karena kamu lelet. Ingat, jangan sentuh guci itu lagi atau barang mahal lainnya di ruang tamu. Tempatmu itu di belakang, di dapur. Mengerti? Aku masih terpaku menatap lantai marmer yang dingin. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sesuatu di dalam dadaku terasa patah, namun sekaligus memicu api yang tenang. Kesabaranku yang selama ini seluas samudra, tiba-tiba mencapai tepiannya. Rasa hormatku pada wanita di depanku ini menguap bersama uap sup yang mulai mendingin. Aku tidak lagi merasa takut. Aku perlahan mengangkat wajahku. Aku menatap langsung ke matanya. Bukan dengan amarah, melainkan dengan tatapan datar dan kosong yang dingin. Ibu Tias yang menyadari perubahan raut wajahku tampak sedikit terkejut. Namun kesombongannya lebih besar daripada intuisinya. Kenapa kamu melotot begitu? Mau melawan ibu? Berani? Kamu sama orang tua? Tantangnya dengan suara yang makin meninggi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku berbalik badan dengan tenang. Tanganku bergerak mematikan kompor. Api biru itu padam seketika. Persis seperti pengabdianku yang juga baru saja mati total untuk rumah ini. Aku melepaskan celemek yang melekat di tubuhku, melipatnya dengan sangat rapi, lalu meletakkannya di atas meja dapur, tepat di samping panci sup. Loh, kok malah dimatikan kompornya? Supnya sudah matang belum? Kamu mau bikin anak saya kelaparan? Cecar Ibu Tias, mulai terlihat bingung melihat ketenanganku yang tidak biasa. Aku menarik napas panjang, membiarkan oksigen memenuhi paru-paruku untuk terakhir kalinya di dapur ini. Ibu benar, ucapku dengan suara yang sangat stabil dan tegas. Saya tidak pantas menyentuh barang-barang mahal milik ibu. Tangan saya terlalu kotor untuk rumah semewah ini. Bagus, kalau kamu sadar diri, sahutnya angkuh, merasa kembali menang. Karena itu, lanjutku, mengabaikan ucapannya, mulai detik ini, saya tidak akan menyentuh apapun lagi di rumah ini. Termasuk pekerjaan dapur ini. Silakan ibu urus sendiri. Barang-barang mahal ibu. Aku melangkah, melewati beliau begitu saja. Aku bisa mendengar suaranya yang melengking, memanggil namaku dengan penuh amarah. Namun langkah kakiku tetap mantap menuju kamar. Cukup sudah. Jika aku dianggap sebagai kotoran yang hanya menumpang, maka sudah saatnya sang pemilik istana yang sebenarnya ini pergi dan membiarkan mereka menyadari betapa rapuhnya kemewahan yang selama ini mereka sombongkan. Langkah kakiku bergema di atas lantai marmer yang selama ini kusikat hingga mengilap dengan tanganku sendiri. Di belakangku, suara Ibu Tias masih terdengar melengking, menghujani punggungku dengan berbagai sumpah serapah dan sebutan menantu kurang ajar. Namun, anehnya, telingaku seolah memiliki penyaring otomatis. Semua makian itu terdengar seperti dengungan lalat yang tidak berarti lagi. Aku masuk ke dalam kamar tidur utama. Ruangan luas yang selama 12 bulan terakhir terasa lebih mirip penjara bawah tanah daripada tempat beristirahat. Aku berdiri di depan lemari pakaian besar dari kayu jati. Saat membukanya, deretan baju kusam dan sederhana menyambut pandanganku. Sebagian besar adalah pakaian yang dibelikan Damar dari pasar grosir, yang selalu ia banggakan sebagai bentuk nafkah, meski harganya tidak seberapa. Aku menyentuh salah satu kain kemeja katun yang kasar itu, lalu tersenyum getir. Ibu Tias benar tentang satu hal. Aku memang terlihat seperti orang yang tidak punya apa-apa di rumah ini. Namun, itu adalah pilihanku untuk tetap rendah hati. Sebuah pilihan yang ternyata menjadi bumerang bagi harga diriku sendiri. Tanpa keraguan sedikit pun, aku menutup kembali pintu lemari itu dengan rapat. Aku tidak akan membawa satu helai benang pun dari pakaian-pakaian pemberian mereka. Biarlah semua itu tertinggal di sini
sebagai bukti bahwa aku pernah mencoba menjadi istri yang penurut. Aku berjalan menuju meja rias, lalu membuka laci paling bawah yang terkunci rapat. Dari sana, aku mengeluarkan sebuah tas tangan kulit berwarna hitam yang kondisinya masih sangat terawat. Ini adalah tas yang kubawa saat pertama kali menginjakan kaki di sini 2 warsa yang lalu. Aku membuka tas itu dan memasukkan beberapa benda penting yang selama ini kusembunyikan. Di balik lipatan pakaian dalam, sebuah dompet kulit, ponsel pribadi yang nomornya hanya diketahui oleh asisten kepercayaanku, dan sebuah kartu akses berwarna emas mengilat. Kartu itulah yang menjadi kunci kemerdekaanku. Tidak ada koper besar, tidak ada isak tangis dramatis, dan tidak ada keraguan. Aku pergi seringan embun pagi, namun dengan ketetapan hati yang sekeras baja. Saat aku melangkah keluar dari kamar, aku mendapati Ibu Tias sudah menunggu di ruang tengah. Beliau berdiri dengan tangan bersedekap di dada. Wajahnya yang penuh kerutan dipaksakan untuk terlihat angkuh. Melihat aku menenteng tas tangan, alisnya terangkat tinggi, dan sebuah seringai meremehkan muncul di bibirnya. "Oh, jadi ini ceritanya mau minggat, mau main drama kau berkaburan, supaya dikejar oleh Damar?" Cibirnya dengan nada yang sangat menyebalkan. "Silakan saja, kalau mau pergi. Pintu keluar ada di sana. Terbuka lebar sekali. Tapi ingat ya Aisyah, kalau kamu melangkah keluar dari gerbang itu, jangan pernah berharap bisa kembali merangkak ke sini. Saya akan pastikan Damar menceraikanmu dan tidak akan memanjakan sifat kekonak-konokonmu ini." Aku menghentikan langkah tepat di hadapannya. Jarak kami hanya 2 jengkal. Aku menatap matanya dalam-dalam, bukan dengan kemarahan yang meluap, melainkan dengan tatapan kasihan. Aku merasa iba melihat bagaimana kesombongan telah membutakan mata hatinya, hingga ia tidak mampu mengenali siapa yang sebenarnya menopang hidupnya selama ini. "Ibu tidak perlu repot-repot mengancam," jawabku dengan suara yang tenang namun berwibawa. "Saya tidak akan pernah meminta untuk kembali ke rumah ini. Justru saya yang merasa kasihan kepada ibu, karena ibu baru saja membuang satu-satunya orang yang peduli pada keluarga ini tanpa pamrih." "Halah, jangan bicara sok tinggi. Kamu itu cuma menantu miskin yang tidak tahu diri. Tanpa uang Damar, kamu paling hanya akan jadi gelandangan di bawah jembatan," teriaknya lagi. Wajahnya makin memerah karena merasa tertantang oleh ketenanganku. Aku tidak membalas lagi. Bicara dengan orang yang merasa dirinya paling benar hanya akan membuang energi. Aku melanjutkan langkahku menuju pintu utama yang besar. Aku memutar tuas pintu, merasakan embusan angin pagi yang segar menerpa wajahku. Setiap anak tangga teras yang kuturuni terasa seperti beban yang terangkat dari pundakku. Aku berjalan menuju gerbang besi yang menjulang tinggi, gerbang yang selama ini terasa seperti jeruji besi bagiku. Aku membuka pintu kecil di samping pagar utama, melangkah keluar ke jalan raya, dan menutupnya kembali dengan bunyi klik pelan. Bunyi itu terdengar sangat final di telingaku. Aku tidak menoleh ke belakang, bahkan untuk sekadar melihat bangunan megah yang selama ini kurawat dengan cucuran keringat. Di depanku, dunia terasa begitu luas dan menjanjikan. Sebuah mobil taksi yang kebetulan lewat segera menepi saat aku melambaikan tangan. Aku masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk, menyandarkan punggungku di kursi belakang yang empuk. Sopir taksi itu melirikku dari kaca spion. Mungkin bingung melihat seorang wanita cantik pergi hanya membawa satu tas kecil dengan tatapan yang begitu tajam. "Kemana tujuannya, Mbak?" tanya sopir itu sopan. Aku menyebutkan nama sebuah gedung apartemen mewah di pusat kota, tempat yang selama ini menjadi rahasia pribadiku. Sambil mobil melaju menjauh dari lingkungan perumahan itu, aku merogoh ponsel di dalam tas dan menyalakannya. Ratusan pesan dan notifikasi masuk seketika. Namun aku mengabaikan semuanya. Aku hanya menekan satu nama di daftar kontak. "Halo, Pak Hadi. Ini Aisyah. Tolong siapkan semua dokumen pemutusan fasilitas untuk aset rumah di Jalan Melati nomor 21. Ya, semuanya. Internet, listrik prabayar atas namaku, hingga kontrak catering harian. Aku ingin semuanya mati
Sebelum matahari terbenam hari ini, aku mematikan sambungan telepon dengan perasaan puas. Jika Ibu Tias menganggap aku hanyalah penumpang yang kotor, maka ia harus belajar bagaimana rasanya hidup tanpa fasilitas dari orang yang ia hina. Permainan baru saja dimulai, dan aku tidak sabar melihat bagaimana wajah angkuh itu akan hancur saat kenyataan pahit mulai menghantam mereka satu persatu. Dinding kaca apartemen setinggi langit ini menampilkan pemandangan kota yang mulai gemerlap oleh lampu jalanan. Aku berdiri diam, menyesap segelas air mineral dingin sambil menatap pantulan diriku sendiri. Tidak ada lagi celemek kusam, tidak ada lagi aroma bawang yang menempel di ujung kuku. Aku telah kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Namun, di balik ketenangan ini, pikiranku melayang membayangkan apa yang sedang terjadi di rumah besar yang baru saja kutinggalkan. Aku tahu persis jam berapa sekarang. Pukul 7 malam adalah waktu di mana Damar biasanya menginjakan kaki di teras rumah dengan wajah lelah dan dasi yang sudah longgar. Aku membayangkan bagaimana ia membuka pintu utama, mengharapkan aroma masakan lezat menyambut indera penciumannya. Selama ratusan hari, aku selalu berdiri di sana, menyambutnya dengan senyum tulus dan segelas teh hangat yang manisnya pas. Tapi malam ini, ia hanya akan disambut oleh kegelapan dan keheningan yang menyesakan. Aku sengaja tidak menghidupkan lampu taman maupun lampu ruang tengah sebelum pergi tadi. Biarlah ia merasakan bagaimana rasanya pulang ke sebuah bangunan kosong yang kehilangan jiwanya. Ponsel pribadiku yang tergeletak di meja marmer bergetar hebat. Nama Damar berkedip berulang kali di layar. Aku hanya menatapnya dengan pandangan datar. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk menggeser tombol hijau itu. Aku bisa membayangkan kepanikannya. Ia pasti bingung. Mengapa rumahnya berantakan? Mengapa tidak ada makanan di atas meja? Dan yang paling penting, mengapa istrinya yang biasanya penurut tidak bisa dihubungi? Aku memutuskan untuk menyalakan televisi, hanya untuk memecah kesunyian di unit apartemenku. Namun, pikiranku tetap tertuju pada skenario di rumah itu. Ibu Tias pasti sedang duduk di sofa dengan wajah ditekuk, siap menyemburkan racun dari mulutnya. Begitu Damar bertanya tentang keberadaanku, aku sangat mengenal watak mertuaku itu. Beliau tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Beliau pasti akan memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa aku adalah istri durhaka yang pergi karena hal sepele, demi mendapatkan pembelaan dari putranya. Benar saja, sebuah pesan singkat masuk dari nomor Damar. "Aisyah, kamu di mana?" Ibu bilang, "Kamu membentaknya hanya karena urusan Gucci. Pulang sekarang. Jangan kekanak-kanakan. Kita bicarakan ini baik-baik." Aku tertawa hambar membaca pesan itu. Kekanak-kanakan, setelah 2 tahun aku diperlakukan seperti pelayan tak bergaji. Setelah ribuan kali aku menelan hinaan demi menjaga perasaannya, ia menyebutku kekanak-kanakan. Damar tidak pernah benar-benar mengenalku. Ia hanya mencintai sosok Aisyah yang penurut dan serba bisa di dapur. Bukan Aisyah yang memiliki harga diri. Ia terlalu buta untuk melihat bahwa selama ini istrinya lah yang menjaga kewarasan hidup mereka. Aku meletakkan kembali ponsel itu dengan posisi layar menghadap ke bawah. Aku tidak akan membalas. Biarlah ia mencari tahu sendiri apa yang hilang. Aku sudah meminta Pak Hadi untuk memproses semua pemutusan kontrak layanan atas namaku. Mulai malam ini, mereka akan sadar bahwa kenyamanan yang mereka nikmati bukanlah fasilitas gratis dari alam semesta. Internet kecepatan tinggi yang digunakan Ibu Tias untuk bergosip di media sosial akan mati. TV kabel dengan ratusan saluran premium yang menghibur kesepiannya akan terkunci. Bahkan, pasokan air bersih dan listrik prabayar yang selama ini selalu kuisi diam-diam akan segera mencapai batas akhirnya. Rasa lapar mulai menyentuh perutku. Namun itu adalah rasa lapar yang memuaskan. Di rumah itu, aku harus memastikan mereka kenyang terlebih dahulu sebelum aku bisa menyuap nasi untuk diriku sendiri. Seringkali aku hanya memakan sisa lauk yang sudah dingin. Tapi malam ini, aku memesan makanan dari restoran bintang 5,
melalui layanan pesan antar. Aku ingin merayakan kebebasanku. Aku ingin mengingatkan diriku sendiri bahwa aku berharga dan aku mampu membeli apapun yang kuinginkan tanpa perlu meminta izin atau dihina oleh siapapun. Saat makanan pesananku datang, aku menikmatinya dalam diam yang damai. Tidak ada suara lengkingan Ibu Tias yang mengeluh tentang rasa asin yang kurang atau komplain Damar tentang sayuran yang terlalu lembek. Hanya ada aku dan ketenangan. Namun, jauh di lubuk hatiku, ada sedikit rasa sesak yang tersisa. Bukan karena aku rindu pada mereka, tapi karena aku menyadari betapa sia-sianya waktu yang kuhabiskan untuk orang-orang yang tidak pernah menganggapku ada. Aku bangkit dari kursi makan, berjalan menuju balkon, dan merasakan angin malam menerpa rambutku yang terurai. Aku tahu esok akan menjadi hari yang lebih berat bagi mereka. Besok adalah hari di mana Ibu Tias berencana mengadakan arisan mewah. Aku ingin tahu bagaimana ia akan menjamut min-min sosialitanya di rumah yang gelap, tanpa internet dan tanpa layanan catering yang sudah kuputus kontraknya secara sepihak pagi tadi. Malam ini adalah awal dari keruntuhan istana pasir yang mereka bangun di atas pundakku. Aku akan menonton dari sini, dari ketinggian ini, bagaimana kesombongan mereka akan hancur, berkiping-heping, saat mereka menyadari bahwa menantu yang mereka usir adalah pemilik tunggal dari setiap napas kemewahan yang mereka hirup selama ini. Cahaya mentari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden apartemenku terasa jauh lebih hangat daripada biasanya. Tidak ada alarm yang berisik, tidak ada suara ketukan pintu kamar dari mertua yang menagih sarapan, dan yang terpenting, tidak ada tekanan di dadaku. Aku menyesap kopi hitam tanpa gula sambil memeriksa laporan dari Pak Hadi melalui gawai pribadiku. Semua perintahku telah dilaksanakan dengan presisi yang sempurna. Kontrak layanan internet serat optik, televisi kabel, hingga langganan air mineral galon premium telah diputus secara total sejak matahari terbenam kemarin. Aku bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di rumah mewah itu sekarang. Hari ini adalah hari besar bagi Ibu Tias. Hari di mana ia akan memamerkan status sosialnya melalui acara arisan yang ia sebat-sebat sebagai perkumpulan wanita kelas atas. Sejak sebulan yang lalu, beliau sudah sibuk mendata siapa saja yang akan datang, membanggakan luasnya ruang tamu, dan memuji kelezatan catering langganannya yang sebenarnya aku yang membayar biaya keanggotaannya setiap bulan. Pukul 10 pagi, ponselku kembali bergetar. Bukan hanya satu, melainkan belasan panggilan tak terjawab dari Damar dan Ibu Tias. Aku memutuskan untuk mengangkat salah satu panggilan dari Ibu Tias. Ingin mendengar langsung melodi kepanikan dari suara yang biasanya penuh keangkuhan itu. "Aisyah, kamu di mana? Hah? Kurang ajar sekali kamu ya." Suara lengkingannya langsung menusuk telingaku begitu sambungan terhubung. Ini kenapa internet di rumah mati? TV tidak bisa menyala. Semua saluran terkunci. Dan yang lebih gila lagi, orang catering baru saja menelepon dan bilang, pesanan ibu dibatalkan karena akunnya sudah ditutup. Kamu sengaja kan? Kamu mau mempermalukan ibu di depan teman-teman ibu. Aku menjauhkan sedikit ponsel dari telinga, lalu mengulas senyum tipis yang penuh kemenangan. Loh, ibu lupa ya? Ibu sendiri yang bilang kalau tangan saya kotor dan tidak pantas menyentuh barang-barang mahal di rumah itu. Ibu juga bilang saya cuma menumpang. Sebagai penumpang yang sudah turun, tentu saya membawa kembali semua barang dan fasilitas yang saya miliki. Bukankah itu adil? Jangan bicara sembarangan. Itu semua fasilitas rumah Damar. Kamu pasti sudah melakukan penipuan atau mencuri dokumen kami. Pulang sekarang dan bereskan semuanya. Teman-teman ibu akan datang 2 jam lagi. Kalau sampai acara ini berantakan, ibu tidak akan pernah memaafkanmu. Silakan saja, Bu. Gunakan saja uang Damar yang ibu banggakan itu untuk membayar semuanya kembali. Tapi sepertinya ibu harus menunggu teknisi datang dalam beberapa hari ke depan. Karena saya sudah meminta pemutusan permanen, bukan sekadar penangguhan. Jawabku dengan nada bicara yang sangat tenang.
kontras dengan suaranya yang hampir habis karena berteriak. Aku segera memutus sambungan telepon sebelum ia sempat memaki lebih jauh. Rasanya sungguh melegakan. Selama ini, aku selalu menjadi tameng yang melindungi mereka dari realita finansial yang pahit. Damar mungkin memiliki jabatan manajer, tetapi gaya hidup ibunya yang seperti ratu sejagat selalu menghabiskan gajinya sebelum pertengahan bulan. Akulah yang dayam-dayum membayar biaya kebersihan kompleks, gaji satpam pribadi yang sesekali berjaga, hingga biaya perawatan taman yang asri itu. Beberapa menit kemudian, giliran Damar yang mengirimkan pesan suara. Suaranya terdengar sangat lelah dan penuh tekanan. Aisyah, tolonglah, Mas sedang di kantor dan pusing sekali karena laporan bulanan. Ibu menelepon terus sambil menangis histeris. Kenapa kamu sampai hati memutus internet dan catering? Kamu tahu sendiri, itu acara penting buat ibu. Kalau kamu marah sama Mas, jangan bawa-bawa ibu. Tolong nyalakan lagi semuanya. Mas akan ganti uangnya nanti saat gajian. Aku hanya menggelengkan kepala membaca pesan itu. Ganti? Gumamku. Sinis. Damar bahkan tidak tahu berapa total tagihan semua kemewahan itu. Uang gajinya mungkin hanya cukup untuk membayar biaya catering satu kali acara arisan tersebut. Itu pun jika ia tidak makan selama sebulan penuh. Mereka sudah terlalu lama tidur dalam buayan fasilitas yang aku berikan, hingga lupa cara berpijak di atas bumi. Aku beranjak menuju dapur kecil di apartemenku untuk menyiapkan makan siang. Tidak ada porsi besar, tidak ada paksaan untuk memasak menu yang rumit. Aku hanya membuat salad sederhana dengan potongan dada ayam panggang. Sambil menikmati makanan, aku menyalakan tablet untuk memantau kamera pengawas rahasia yang masih terpasang di sudut ruang tamu rumah tersebut. Kamera itu tersambung ke jaringan nirkabel cadangan yang tidak mereka ketahui. Di layar, aku melihat Ibu Tias sedang mondar-mandir seperti ayam kehilangan induk. Wajahnya yang biasanya dipoles bedak tebal, kini terlihat kuyu dan berkeringat. Ia mencoba menghubungi berbagai nomor catering lain. Namun, tentu saja, pesanan mendadak untuk 50 orang tidak akan bisa dipenuhi dalam waktu 2 jam. Rumah itu terlihat pengap. Karena pendingin ruangan tidak berfungsi, maksimal sebuah pengaturan hemat daya yang otomatis aktif saat akun pelanggan diputus. Puncak drama terjadi saat tamu pertama mulai berdatangan. Aku melihat teman-teman arisannya masuk dengan wajah heran karena gerbang otomatis harus dibuka secara manual oleh Ibu Tias sendiri yang tampak kepanasan. Tidak ada musik latar yang elegan, tidak ada aroma pengharum ruangan otomatis yang biasanya menyambut mereka. Yang ada hanyalah sebuah rumah besar yang terasa gersang dan tuan rumah yang mulai kehilangan akal sehatnya. Aku menyandarkan punggung ke kursi, menonton pertunjukan itu dengan perasaan puas. Ini baru permulaan. Mereka baru merasakan kehilangan fasilitas kecil. Mereka belum tahu bahwa badai yang lebih besar badai yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah dan bangunan yang mereka injak sedang bergerak menuju ke arah mereka. Aku ingin melihat sejauh mana harga diri Ibu Tias akan bertahan saat satu persatu kemewahan yang ia klaim sebagai miliknya terkelupas dan menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Pemandangan di layar tabletku semakin memanas. Persis seperti suhu di dalam ruang tamu rumah itu yang kini kehilangan kesejukan pendingin udara. Aku memperhatikan melalui kamera pengawas bagaimana teman-teman sosialita Ibu Tias mulai mengipasi leher mereka dengan tangan atau buku agenda kecil. Wajah-wajah yang biasanya penuh tawa palsu itu kini menunjukkan kerutan tidak nyaman. Tidak ada hamparan makanan mewah di meja panjang. Yang ada hanyalah beberapa stoples biskuit kering dan segelas air mineral gelas yang dibeli terburu-buru dari warung kelontong depan kompleks. Aku bisa merasakan debar kepuasan yang aneh di dalam dadaku. Ini bukan sekadar balas dendam picik, melainkan sebuah pelajaran tentang realita. Selama ini, Ibu Tias membangun reputasinya di atas punggungku. Ia memuji dirinya sendiri sebagai nyonya besar yang sukses mendidik menantu dan mengelola rumah tangga. Padahal akulah mesin penggerak di balik layar. Kini,
Tanpa cadangan dana dariku dan tanpa manajemen yang kubangun, topeng itu retak dengan sangat cepat. Pukul 4 sore, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan gerbang. Aku segera mengenali mobil itu sebagai kendaraan operasional kantor hukum Pak Hadi. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Inilah saatnya tahap kedua dari rencanaku berjalan. Aku melihat Pak Hadi turun dengan setelan jas abu-abu yang rapi, membawa map kulit tebal di tangannya. Ia melangkah dengan penuh percaya diri menuju pintu utama yang terbuka lebar demi mencari angin. Di layar, aku melihat Ibu Tias menyongsong Pak Hadi dengan wajah ketus. Ia pasti mengira pria itu adalah teknisi internet atau petugas catering yang datang terlambat. Namun, saat Pak Hadi menyerahkan secari kertas dan mulai berbicara, raut wajah Ibu Tias berubah drastis. Dari kesal menjadi pucat, lalu perlahan berubah menjadi merah padam yang meledak-ledak. Ia mulai berteriak dan menanjuk-nanjuk ke arah jalan raya, seolah-olah Pak Hadi adalah pengemis yang mengganggu acaranya. Tidak lama setelah itu, mobil Damar masuk ke halaman dengan deru mesin yang terdengar kasar. Ia turun dari mobil tanpa mengenakan jas. Kemejanya sudah basah oleh keringat dan wajahnya tampak sangat kusut. Ia langsung menghampiri ibunya dan Pak Hadi yang sedang bersitegang di teras. Aku memperbesar volume suara dari mikrofon rahasia yang terpasang di sana. "Ada apa ini?" "Siapa? Bapak?" tanya Damar dengan nada suara yang meninggi karena stres yang menumpuk. "Saya Hadi, perwakilan kuasa hukum dari pemilik sah properti ini." "Pak Damar," jawab Pak Hadi dengan ketenangan yang luar biasa profesional. "Saya datang untuk memberikan surat pemberitahuan pengosongan aset. Mengingat klien kami telah memutus semua bentuk kerjasama dan hak pakai atas rumah ini." Damar tertegun sejenak. Matanya berkedip cepat, seolah sedang mencerna bahasa asing. "Pemilik sah? Apa maksud Anda?" "Ini rumah saya. Saya yang mencicil rumah ini setiap bulan melalui potongan gaji dan bonus kantor." Pak Hadi tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung rasa kasihan yang sangat dalam. "Mohon maaf sebelumnya, Pak Damar. Mungkin Anda perlu memeriksa kembali berkas-berkas Anda. Rumah ini telah dilunasi secara tunai sejak 700 hari yang lalu oleh klien kami. Status hunian Anda selama ini hanyalah sebagai pemakai hak guna yang biayanya ditanggung sepenuhnya oleh klien kami." Ibu Tias menjerit histeris mendengar penjelasan itu. "Bohong. Ini pasti akal-akalan si Aisyah. Dia pasti menyewa pria ini untuk menipu kita. Damar, panggil satpam sekarang. Usir orang gila ini dari istana kita." "Ibu, diam dulu," bentak Damar yang kini mulai terlihat gemetar. Ia mengambil map yang disodorkan Pak Hadi dan membacanya dengan tangan yang tidak bisa berhenti bergetar. Aku bisa melihat matanya menyusuri setiap baris dokumen itu, mencari celah atau kesalahan, namun nihil. Dokumen itu sah, lengkap dengan segel hukum dan tanda tangan notaris. Di balik layar, aku hanya bisa menghela napas panjang. Damar selama ini terlalu percaya diri dengan posisi manajernya. Ia pikir uang muka yang ia bayarkan di awal pernikahan sudah cukup untuk mengklaim rumah ini miliknya selamanya. Ia tidak pernah teliti memeriksa mengapa cicilannya berhenti ditagih, atau mengapa sertifikat asli tidak pernah sampai ke tangannya. Ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, membiarkan istrinya mengurus semua administrasi yang sebenarnya adalah pelunasan total atas namaku sendiri. "Siapa klien Anda?" tanya Damar dengan suara yang hampir menghilang, seolah ia sudah tahu jawabannya, namun terlalu takut untuk mendengar kebenaran itu. Pak Hadi menatap Damar tepat di matanya. "Klien saya adalah Nyonya Aisyah Putri Pratama. Beliau adalah pemilik tunggal tanah dan bangunan ini, serta seluruh aset bergerak yang terdaftar di dalamnya. Beliau memberikan waktu 3 kali 24 jam bagi Anda dan ibu Anda untuk mengemasi barang-barang pribadi dan menyerahkan kunci dalam keadaan kosong." Seketika itu juga, Ibu Tias terduduk lemas di kursi teras. Teman-teman arisannya yang menonton dari dalam ruang tamu
mulai berbisik-bisik riuh. Beberapa bahkan mulai mengambil tas mereka dan pamit pulang dengan wajah menahan tawa. Hancur sudah. Reputasi yang ia bangun selama puluhan tahun runtuh hanya dalam hitungan menit di depan orang-orang yang ingin ia buat terkesan. Aku mematikan tablet itu. Aku tidak butuh melihat tangisan mereka lebih jauh. Ada rasa perih yang sempat melintas, mengingat aku pernah begitu tulus ingin berbagi hidup dengan Damar. Namun, rasa perih itu segera tertutup oleh kenyataan bahwa mereka hanya mencintai fasilitas yang kubawa, bukan diriku sebagai manusia. Kini, saatnya aku bersiap. 3 hari lagi, aku akan datang ke rumah itu untuk mengambil kembali kunci istanaku dan memastikan tidak ada satupun debu penghinaan yang tersisa di sana. Aku duduk bersandar di sofa empuk apartemenku, menatap layar ponsel yang terus berpijar tanpa henti. Nama Damar muncul berulang kali, diikuti oleh rentetan pesan singkat yang nadanya perlahan berubah dari perintah otoriter menjadi permohonan yang mengibah. Aku bisa membayangkan wajahnya yang sekarang pasti pucat pasi, duduk di tengah ruang tamu yang pengap karena suhu udara yang makin panas. Keangkuhan pria yang dulu kupuja itu kini runtuh, hancur, berkeping-keping, bersamaan dengan fakta hukum yang baru saja ia telan bulat-bulat. Aisyah, tolong angkat teleponnya. Kita perlu bicara. Mas benar-benar tidak tahu kalau rumah ini atas namamu. Ibu sedang sakit. Jantungnya kumat karena syok. Tolong jangan sekejam ini sayang. Aku mendengus pelan saat membaca kata kejam yang ia sematkan padaku. Apakah ia lupa bagaimana ibunya memaki tanganku kotor hanya karena menyentuh sebuah guci? Apakah ia lupa bagaimana ia mendiamkan aku saat aku menangis di sudut kamar karena hinaan yang tidak berujung? Mereka menyebutku kejam saat aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hak milikku. Selama ini, mereka telah memakan keringatku, menikmati setiap tetes kenyamanan yang kubangun, sambil terus meludahi wajahku dengan kesombongan. Pukul 7 malam, bel pintu apartemenku berbunyi. Aku mengernyitkan dahi. Tidak ada yang tahu lokasi tempat persembunyianku ini, kecuali Pak Hadi dan asisten pribadiku. Aku berjalan perlahan menuju pintu dan memeriksa layar monitor keamanan. Di sana, berdiri Damar dengan penampilan yang sangat memprihatinkan. Kemeja kerjanya sudah tidak lagi rapi, matanya sembab, dan ia tampak menggenggam sebuah map yang kuyakin berisi dokumen dari Pak Hadi tadi sore. Ia pasti melacak keberadaanku melalui sopir taksi langganan atau memeriksa mutasi kartu kredit darurat yang pernah kupakai di sekitar sini. Aku membuka pintu sedikit, membiarkan celah kecil agar ia bisa melihat mataku yang kini sudah dingin. Damar tersentak. Ia mencoba mendorong pintu, namun aku menahannya dengan kaki. Kekuatan kami tidak lagi seimbang, karena kini aku memiliki benteng mental yang jauh lebih kuat darinya. Aisyah, syukurlah kamu ada di sini, ucapnya dengan suara parau. Ia mencoba menyentuh tanganku, namun aku segera menariknya menjauh, seolah tangannya mengandung racun. Mas, minta maaf. Mas benar-benar minta maaf atas semua ucapan ibu. Mas tidak tahu kalau selama ini kamu yang melunasi semua cicilan rumah ini. Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu orang kaya? Kenapa? Aku balik bertanya dengan nada yang sangat datar. Karena aku ingin tahu, apakah kamu mencintaiku karena aku adalah istrimu? Atau karena aku adalah mesin anjungan tunai mandiri yang berjalan? Dan hasilnya sudah jelas bukan? Kamu lebih memilih diam saat ibumu menghinaku habis-habisan. Kamu lebih takut kehilangan kenyamanan rumah ini daripada kehilangan aku. Itu tidak benar, Aisyah. Mas hanya ingin menghormati ibu. Mas terjepit di antara kalian. Bela Damar, air matanya mulai mengalir, membasahi pipi yang belum sempat ia cukur. Menghormati orang tua bukan berarti membiarkan istrimu diinjak-injak seperti kaset kaki. Damar, potongku tegas. Dan sekarang, rasa hormatmu itu sudah membuahkan hasil. Silakan nikmati rumah besar itu bersama ibumu untuk 3 hari ke depan. Setelah itu,
kalian harus angkat kaki. Aku sudah menyiapkan truk pengangkut. Jika kalian butuh bantuan untuk memindahkan barang-barang pribadi kalian ke rumah kontrakan yang lebih sesuai dengan kantongmu. Damar jatuh terduduk di depan pintu apartemenku. Ia terisak, memohon agar aku mencabut gugatan pengosongan rumah itu. Ia bercerita bahwa ibunya kini sedang pingsan dan menolak untuk makan karena malu kepada temuan men arisannya. Katanya, semua orang di kompleks sudah mulai berbisik tentang status mereka yang hanya menumpang. Aku mendengarkan semua itu tanpa rasa iba sedikit pun. Rasa iba itu sudah mati sejak ia membentakku di depan ibunya tempo hari. Ibu sedang mencari pengacara. Aisyah, dia bilang, dia akan menuntutmu karena penipuan dokumen. Tolong, jangan buat masalah ini semakin panjang. Kembalilah ke rumah. Kita mulai dari awal lagi. Ucapnya lagi, kali ini dengan nada yang sedikit mengancam, namun tetap dibungkus permohonan. Aku tertawa. Sebuah tawa yang terdengar asing, bahkan di telingaku sendiri. Silakan, biarkan Ibu Tias mencari pengacara terbaik yang sanggup ia bayar dengan uang pensiunnya yang tidak seberapa itu. Biarkan dia membuktikan di pengadilan bahwa rumah yang kubeli dengan hasil kerja kerasku adalah miliknya. Aku punya semua bukti transfer, semua akta asli, dan semua catatan saksi. Kamu hanya punya mimpi di atas pasir, Damar. Aku menutup pintu apartemen dengan perlahan namun pasti. Aku mengunci setiap slot keamanan yang ada, memastikan tidak ada lagi masa lalu yang bisa menyusup masuk. Aku berjalan kembali ke balkon, melihat lampu-lampu kota yang seolah memberikan dukungan padaku. Di luar sana, Damar mungkin masih menangis, atau mungkin sedang merencanakan cara lain untuk menjeratku kembali. Namun bagiku, babak kehidupan sebagai istri yang teraniaya sudah berakhir. Kini, aku sedang menulis babak baru sebagai wanita yang memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Pagi menyapa dengan ketenangan yang semu. Aku duduk di meja makan apartemenku, menghadap sebuah tablet yang menampilkan pesan-pesan mendesak dari Pak Hadi. Rupanya, Ibu Tias benar-benar melakukan apa yang ia ancamkan melalui Damar semalam. Wanita tua itu tidak menyerah begitu saja. Ia tidak sudi kehilangan taktanya di rumah mewah itu. Meski ia tahu persis bahwa setiap jengkal tanah yang ia injak bukanlah miliknya. Pak Hadi mengabarkan bahwa Ibu Tias telah menyewa seorang pengacara dari firma hukum kecil yang bersedia melayani ambisinya untuk menggugat balik kepemilikan rumah tersebut. Aku menyesap teh melatiku perlahan. Merasakan hangatnya cairan itu mengalir di tenggorokan. Ada rasa geli yang menggelitik hati melihat kegigihan yang salah tempat itu. Ibu Tias berupaya membuktikan bahwa selama ini aku melakukan penggelapan dana keluarga untuk membeli rumah tersebut atas namaku sendiri. Ia mengklaim bahwa uang yang kugunakan adalah uang simpanan Damar yang sengaja kusembunyikan. Sebuah tuduhan yang sangat menggelikan, mengingat gaji Damar selama ini bahkan tidak pernah cukup untuk menutupi tagihan perawatan kecantikan ibunya yang selangit. Pak Hadi, biarkan saja mereka melayangkan gugatan itu, ucapku saat melakukan panggilan suara dengan pengacaraku. Biarkan mereka mengeluarkan uang yang tersisa di rekening untuk membayar biaya perkara. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang benar-benar tidak punya apa-apa karena keserakahan sendiri. Baik, Nyonya Aisyah. Namun, ada satu hal lagi. Pihak mereka meminta penangguhan pengosongan aset selama 30 hari dengan alasan kesehatan Ibu Tias yang menurun. Lapor Pak Hadi dari seberang telepon. Aku terdiam sejenak. Aku tahu betul drama sakit jantung yang sering dimainkan oleh mertuaku itu, setiap kali keinginannya tidak dituruti, itu adalah senjata andalannya untuk mengikat kaki Damar agar tidak pernah beranjak dari sisinya. Tapi kali ini, aku tidak akan luluh. Tolak permohonan itu, Pak Hadi. Lampirkan bukti bahwa selama 2 warsa terakhir, akulah yang membiayai semua pengobatan pribadinya. Katakan pada mereka, jika Ibu Tias memang sakit, sebaiknya ia pindah ke rumah yang lebih kecil agar lebih mudah dipantau daripada di rumah sebesar itu tanpa asisten. Setelah menutup telepon,
aku memutuskan untuk keluar sejenak. Aku butuh udara segar untuk membersihkan sisa-sisa energi negatif dari percakapan tadi. Aku mengemudikan mobilku sendiri menuju sebuah pusat perbelanjaan kelas atas. Bukan untuk berbelanja pakaian mewah, melainkan untuk mengunjungi salah satu butik perhiasan yang merupakan bagian dari lini bisnis keluargaku yang selama ini kurahasiakan dari Damar. Di sana, para staf menyambutku dengan hormat yang tulus. Tidak ada yang berani menyebut tanganku kotor atau aromaku bau bumbu dapur. Di tempat ini, aku adalah Nyonya Aisyah yang disegani karena kecerdasan bisnisnya. Bukan Aisyah, sang menantu menumpang. Sambil memeriksa laporan keuangan butik, aku menerima notifikasi baru di ponsel. Sebuah video kiriman dari asistenku yang secara dayam-dayam memantau rumah di Jalan Melati. Dalam video itu, aku melihat Ibu Tias sedang berdiri di depan pagar, berteriak-teriak kepada beberapa tetangga yang lewat. Ia mencoba membangun narasi bahwa dirinya adalah korban dari menantu yang licik. Ia menangis terseduh-seduh, menunjukkan wajah yang tampak sangat menderita. Sementara itu, Damar terlihat berdiri di belakangnya dengan bahu yang merosot. Tampak sangat malu melihat tingkah laku ibunya yang sudah tidak lagi memiliki urat malu. Rasa kasihan sempat terbersit, namun segera aku tepis. Jika aku membiarkan mereka menang sekali lagi, maka aku sama saja dengan menghancurkan diriku sendiri. Aku teringat bagaimana Ibu Tias sengaja membuang masakanku ke tempat sampah hanya karena aku lupa menambahkan sedikit daun salam. Atau bagaimana ia memaksaku mencuci semua kain gorden rumah yang berat itu sendirian saat aku sedang demam tinggi. Semua memori kelam itu menjadi bahan bakar yang memperkuat tekadku. Sore harinya, aku mengirimkan sebuah kejutan kecil untuk mereka melalui Pak Hadi. Bukan surat ancaman, melainkan sebuah amplop berisi salinan rekening koran pribadi milikku dari 10 warsa terakhir. Aku ingin Damar melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kekayaan yang kumiliki sudah ada jauh sebelum aku bertemu dengannya. Aku ingin ia sadar bahwa jabatan manajer yang ia banggakan itu hanyalah sebagian kecil dari apa yang kuhasilkan dalam 1 bulan melalui investasi dan bisnisku. Aku ingin melihat reaksi mereka saat menyadari bahwa wanita yang mereka hina hanya bawa badan saat menikah. Sebenarnya bisa membeli 10 rumah mewah seperti itu tanpa perlu mencicil. Malam ini, aku tidur dengan sangat nyenyak di apartemenku. Aku tahu, di rumah sana, Damar dan ibunya sedang terjaga. Menatap angka-angka di kertas itu dengan tangan gemetar. Menyadari bahwa lawan mereka bukanlah sekadar istri yang sakit hati, melainkan raksasa yang selama ini mereka coba injak-injak dengan kaki kecil mereka yang sombong. Hujan turun dengan derasnya sore ini, membasuh kaca jendela apartemenku hingga pemandangan kota di luar sana tampak kabur seperti lukisan cat air yang luntur. Aku duduk dengan tenang di sofa kulit sembari menyesap coklat panas. Di hadapanku, Pak Hadi baru saja meletakkan sebuah map hitam yang berisi laporan pemantauan terakhir. Ternyata, kiriman amplop berisi salinan rekening koran pribadiku semalam telah bekerja lebih efektif daripada serangan hukum manapun. Damar akhirnya mengetahui rahasia besar yang selama 2 warsa ini kupendam rapat-rapat. Bagaimana reaksi mereka, Pak? Tanyaku dengan nada suara datar. Meski ada sedikit rasa ingin tahu yang menyelinap, Pak Hadi menghela napas panjang sebelum menjawab. Pak Damar terlihat seperti orang yang kehilangan jiwanya. Nyonya, beliau membaca dokumen itu berulang kali di ruang tamu. Sementara itu, Ibu Tias sempat histeris dan menuduh dokumen itu palsu. Namun pengacara yang mereka sewa justru mengundurkan diri pagi tadi. Sepertinya pengacara itu cukup cerdas untuk tahu bahwa melawan Nyonya adalah tindakan bunuh diri secara profesional. Aku mengangguk perlahan. Kesombongan memang selalu memiliki batas akhir. Dan batas itu seringkali berupa kenyataan pahit yang tidak bisa dibantah oleh argumen apapun. Aku membayangkan Damar menatap deretan angka di kertas itu. Angka yang menunjukkan bahwa dividen bulananku saja jauh melampaui gaji tahunannya sebagai manajer. Ia pasti baru menyadari bahwa selama ini
Ia sedang memayungi seseorang yang sebenarnya memiliki langit. Tidak lama setelah Pak Hadi pamit, gawai pribadiku bergetar. Sebuah pesan singkat dari Damar masuk. Isinya tidak lagi penuh perintah atau ancaman, melainkan sebuah ajakan yang terasa sangat rapuh. Aisyah, Mas mohon dengan sangat, bisakah kita bertemu di kafe biasa? Tempat pertama kali kita berkencan? Mas hanya ingin bicara sekali saja. Sebelum semuanya benar-benar berakhir. Mas tidak akan membawa ibu. Aku menatap pesan itu cukup lama. Ada bagian dari diriku yang ingin menolak mentah-mentah. Namun, ada bagian lain yang merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk memberikan titik akhir yang tegas. Aku ingin melihat langsung di matanya. Apakah ia sudah benar-benar paham akan kesalahannya? Atau masih mencari cara untuk menyelamatkan ego laki-lakinya yang sudah babak belur? 30 menit kemudian, aku sudah duduk di sebuah pojokan kafe yang bernuansa kayu hangat. Aku mengenakan gaun sutra berwarna hitam yang elegan namun tidak mencolok. Damar sudah ada di sana, duduk dengan bahu membungkuk. Penampilannya jauh dari kata rapi. Matanya merah dengan lingkaran hitam yang dalam, menunjukkan bahwa ia belum tidur sejak badai ini dimulai. Saat ia melihatku masuk, ia mencoba berdiri dengan canggung. Namun aku segera memberi isyarat agar ia tetap duduk. Aisyah, terima kasih sudah mau datang, ucapnya dengan suara serak yang nyaris menghilang. Aku tidak membalas sapaannya dan langsung duduk di hadapannya. Katakan, apa yang ingin kamu katakan? Damar, waktuku tidak banyak. Damar menarik napas panjang. Tangannya yang gemetar menggenggam erat cangkir kopi yang sudah mendingin. Mas, sudah lihat dokumen itu, Mas. Mas benar-benar merasa seperti orang paling bodoh sedunia. Selama ini Mas bangga dengan posisi Mas. Mas merasa sudah memberikan segalanya untukmu. Padahal Mas justru membiarkanmu dihina di rumah yang ternyata milikmu sendiri. Kenapa kamu menyembunyikan identitas bisnismu, Aisyah? Karena aku ingin dicintai sebagai manusia, Damar, bukan sebagai aset. Jawabku tegas, menatap langsung ke manik matanya yang penuh penyesalan. Aku ingin tahu, apakah keluargamu bisa menerima wanita yatim piatu yang tulus, melayani tanpa melihat apa yang ada di kantongnya? Dan jawabannya menyakitkan. Ibumu menganggapku sampah karena mengira aku miskin. Dan kamu membiarkan itu terjadi hanya karena kamu merasa memiliki kuasa atas diriku lewat nafkahmu yang tidak seberapa. Mas, mengaku salah. Mas pengecut karena tidak berani membela istri sendiri di hadapan ibu. Damar mulai terisak pelan, membuat beberapa pengunjung kafe melirik ke arah kami. Tolong, berikan Mas satu kesempatan lagi. Mas akan membawa ibu pindah ke kampung halaman. Kita bisa mulai dari awal lagi di rumah ini. Mas akan membuktikan bahwa Mas bisa berubah. Aku menggeleng perlahan. Sebuah gerakan yang membuat tangis Damar semakin pecah. Kesempatan itu sudah habis. Saat pintu pagar itu kututup 2 hari lalu. Damar, kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya mencintai rasa aman yang kuberikan secara gratis. Sekarang, setelah kamu tahu aku kaya, kamu memohon untuk mulai dari awal. Itu bukan cinta. Itu adalah oportunisme yang dibungkus air mata. Aku berdiri dari kursi, mengambil tas tanganku dengan gerakan yang anggun. Masa pengosongan tinggal 24 jam lagi. Pastikan semua barang Ibu Tia sudah keluar dari sana sebelum matahari terbenam besok. Aku sudah menyiapkan petugas keamanan untuk mengunci semua pintu tepat pukul 6 sore. Jangan paksa aku untuk bertindak lebih keras lagi. Aku melangkah keluar dari kafe tanpa menoleh sedikit pun. Di belakangku, aku bisa mendengar suara isak tangis Damar yang semakin mengeras. Namun kakiku tetap melangkah mantap. Rasa iba yang sempat muncul telah terkubur oleh ingatan akan setiap bentakan dan setiap kata menumpang yang mereka lemparkan padaku. Malam ini, aku akan kembali ke apartemenku dan menyiapkan perayaan kecil untuk diriku sendiri. Karena esok, istana itu akan kembali ke tangan pemilik aslinya. Bersih dari segala aura penghinaan yang pernah menghuninya. Matahari mulai condong ke arah barat, membiaskan warna jingga kemerahan yang dramatis di langit kota. Aku duduk di dalam mobil
yang terparkir beberapa puluh meter dari gerbang rumah di Jalan Melati. Dari balik kaca film yang gelap, aku memperhatikan sebuah truk pindahan besar yang terparkir di depan halaman. Beberapa petugas tampak sibuk mengangkut kardis-kardis berisi pakaian dan barang pribadi. Inilah hari terakhir. Batas waktu 3x24 jam yang kuberikan akan segera habis saat jarum jam menyentuh angka 6 sore nanti. Jantungku berdegup dengan irama yang tenang, sebuah ketenangan yang lahir dari ketegasan prinsip. Aku melihat Damar keluar masuk pintu utama, dengan wajah yang tampak 10 warsa lebih tua. Bahunya merosot, langkah kakinya berat, seolah ia sedang menyeret beban bertentan di punggungnya. Ia tidak lagi tampak seperti manajer muda yang penuh percaya diri. Kini, ia hanyalah seorang pria yang sedang menyaksikan dunianya runtuh karena ketidakmampuannya menjadi pelindung bagi istrinya sendiri. Namun, drama yang sesungguhnya belum berakhir. Tiba-tiba, suara teriakan yang sangat kukenal memecah kesunyian sore itu. Ibu Tias muncul di teras rumah. Namun kali ini, penampilannya jauh dari kata elegan. Ia mengenakan daster rumahan yang kusut. Rambutnya yang biasanya tertata rapi, kini berantakan. Ia mendudukkan dirinya di lantai teras, memeluk salah satu pilar rumah dengan erat, seolah nyawanya bergantung pada beton tersebut. Saya tidak mau pergi. Ini rumah anak saya. Kalian semua pencuri. Aisyah, keluar kamu. Tunjukkan wajahmu yang licik itu. Teriaknya histeris, hingga suaranya serak. Aku menghela napas panjang, melihat pemandangan memuakan itu. Pak Hadi, yang berdiri tidak jauh dari teras, bersama 2 orang petugas keamanan, tampak mencoba berbicara dengan tenang, namun tegas. Aku memutuskan untuk keluar dari mobil. Aku ingin mengakhiri semua ini dengan mataku sendiri. Aku melangkah dengan tenang. Setiap ketukan sepatuku di aspal terdengar seperti lonceng kematian bagi kesombongan mereka. Saat aku memasuki halaman, Ibu Tias langsung menatapku dengan mata yang memerah penuh kebencian. Nah, ini dia perempuan ular itu. Kamu pikir kamu hebat karena punya uang? Kamu menipu anakku supaya bisa menguasai rumah ini kan? Aku berhenti tepat di depan tangga teras, menatapnya dari ketinggian dengan pandangan yang dingin. Ibu masih belum paham juga? Tidak ada yang menipu siapapun di sini. Dokumen sudah bicara, bukti transfer sudah ada, dan hukum sudah memutuskan. Ibu berteriak seperti ini hanya membuat ibu terlihat semakin menyedihkan di depan para tetangga. Ibu, tolong berhenti. Malu dilihat orang, seru Damar sambil mencoba menarik lengan ibunya. Namun, Ibu Tias justru menepis tangan putranya dengan kasar. Kamu juga sama saja, Damar. Kamu laki-laki lemah. Kenapa kamu biarkan istrimu yang miskin ini? Maksud ibu, perempuan ini mengusir orang tuamu sendiri. Ibu Tias kembali menangis merongrong. Kali ini ia mulai memukul-mukul lantai marmer. Jangan sentuh barangku. Kamu bilang begitu kan dulu? Sekarang saya katakan padamu, jangan sentuh rumah ini. Aku tersenyum getir mendengar ia menggunakan kata-kataku sendiri untuk menyerangku. Barang-barang ibu, mari kita lihat. Guci keramik biru tua yang ibu banggakan itu, aku yang membelinya lewat lelang daring setahun yang lalu. Sofa yang ibu duduki sekarang, itu pesanan khusus yang menggunakan kartu kredit pribadiku. Bahkan marmer yang ibu pukul itu, aku yang memilih dan membayarnya secara tunai. Ibu Tias terdiam seketika. Isak tangisnya terhenti, digantikan oleh ekspresi syok yang luar biasa. Ia menatap Guci di sudut ruangan, lalu menatapku dengan tatapan tidak percaya. Bohong, kamu pasti bohong. Tanyakan pada anakmu, apakah ia pernah melihat slip pembayaran untuk semua itu? Tidak pernah. Karena semua tagihan masuk ke alamat kantorku, balasku telak. Ibu telah menikmati kemewahan dari tangan seseorang yang ibu sebut kotor selama 12 bulan penuh. Sekarang, silakan bawa daster dan barang-barang pribadi ibu yang banner-banner ibu beli sendiri. Waktu ibu sudah habis. Petugas keamanan mulai bergerak maju atas isyarat dari Pak Hadi. Melihat ketegasanku, Ibu Tias akhirnya menyadari bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi lagi.
Dengan sisa-sisa harga dirinya yang hancur, ia berdiri dengan gemetar. Damar mencoba memapahnya. Namun Ibu Tias berjalan dengan sempoyongan menuju mobil kecil milik Damar yang sudah penuh dengan sisa barang mereka. Sebelum masuk ke mobil, Damar berbalik dan menatapku untuk terakhir kalinya. Ada ribuan kata yang tersirat di matanya, penyesalan, permohonan, dan keputusasaan, namun aku hanya membalasnya dengan sebuah anggukan kecil sebagai tanda perpisahan. Aku tidak benci padanya. Aku hanya tidak lagi memiliki ruang untuknya di dalam hidupku. Mobil mereka perlahan bergerak meninggalkan halaman, menyisakan kesunyian yang amat sangat di rumah besar itu. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang kini kosong dan berantakan. Aroma parfum Ibu Tias yang menyengat perlahan mulai menghilang, digantikan oleh udara segar yang masuk dari jendela yang terbuka. Aku menyentuh permukaan guci biru tua itu dengan jemariku, dingin dan bersih. Kali ini tidak akan ada lagi yang berteriak melarangku menyentuh milikku sendiri. Aku adalah nyonya di rumahku sendiri. Dan mulai malam ini, istana ini akan benar-benar menjadi tempat tinggal yang damai, tanpa ada setitik pun penghinaan di dalamnya. Pagi ini, suasana di dalam rumah terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang menyesakkan dada, atau suara langkah kaki angkuh yang mendominasi lantai marmer. Aku berdiri di balkon lantai atas, menghirup dalam-dalam udara segar yang tidak lagi terkontaminasi oleh aroma kepalsuan. Cahaya matahari masuk dengan leluasa, menyinari setiap sudut ruangan yang kini telah kubersihkan dari energi negatif masa lalu. Aku baru saja menyelesaikan sesi meditasi singkat. Sebuah kemewahan waktu yang tidak pernah bisa kunikmati saat masih menjadi pelayan tak berbayar di rumahku sendiri. Beberapa petugas dari perusahaan desain interior baru saja pergi setelah mengganti beberapa dekorasi yang terlalu mengingatkanku pada Ibu Tias. Guci biru tua itu tetap di sana, namun kini ia berdiri di tengah hamparan bunga segar, menjadi simbol kemenanganku atas penghinaan yang pernah kuterima. Aku menyentuh permukaannya dengan lembut, tersenyum kecil, mengingat betapa histerisnya wanita tua itu saat dilarang menyentuh barang yang sebenarnya adalah milikku. Sekitar pukul 10 pagi, Pak Hadi datang membawakan beberapa berkas laporan akhir. Ia duduk di ruang tamu dengan sikap hormat yang konsisten. Semua aset sudah kembali sepenuhnya ke tangan nyonya. Mengenai Pak Damar dan ibunya, mereka kini menetap di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Sepertinya tabungan Pak Damar benar-benar terkuras untuk membayar biaya pengacara kemarin dan menutupi hutang kartu kredit yang ditinggalkan Ibu Tias. Aku mendengarkan penjelasan itu dengan perasaan yang datar. Tidak ada sorak-sorai kemenangan di dalam hatiku, hanya ada rasa lega yang tuntas. Bagaimana keadaan Ibu Tias, Pak? Tanyaku, sekadar ingin tahu. Kabar yang saya dengar, beliau sering terlibat pertengkaran dengan tetangga barunya, karena masih sering bersikap seperti nyonya besar di lingkungan yang sangat sederhana. Pak Damar sendiri kini harus bekerja lembur setiap hari untuk menutupi biaya hidup mereka yang tidak lagi disubsidi oleh nyonya. Kabarnya, ia bahkan mulai menjual beberapa aset pribadinya yang tersisa. Lanjut Pak Hadi. Setelah Pak Hadi pamit, aku memutuskan untuk keluar sebentar guna mengurus beberapa urusan di kantor pusat bisnis perhiasanku. Saat mobilku melewati area pusat kota, aku tidak sengaja melihat sosok yang sangat kukenal sedang berdiri di pinggir jalan, menunggu angkutan umum dengan pakaian kerja yang tampak kusam dan tidak lagi disetrika rapi. Itu Damar. Wajahnya terlihat sangat kuyu, matanya menatap kosong ke aspal jalanan. Ia tampak seperti pria yang telah kehilangan seluruh tujuannya. Aku tidak meminta sopirku untuk berhenti. Aku hanya terus melaju, membiarkan bayangan pria itu menghilang di kaca spion. Ada masa di mana aku akan memberikan nyawaku untuk melindunginya. Namun masa itu telah terkubur bersama tumpukan kebohongan dan sikap pengecutnya. Cinta tanpa harga diri hanyalah penghancuran diri yang lambat. Dan aku bersyukur telah tersadar sebelum semuanya terlambat. Malam harinya, aku mengadakan syukuran kecil di rumah bersama beberapa asisten kepercayaan dan anak-anak yatim dari panti asuhan
yang selama ini kudukung. Rumah ini kini penuh dengan tawa yang tulus dan doa-doa yang murni. Tidak ada lagi sekat antara menantu dan mertua. Tidak ada lagi hinaan tentang tangan yang kotor. Aku menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah pada sertifikat yang bertuliskan namaku, melainkan pada kemampuan untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri tanpa membiarkan orang lain menginjak harga diri kita. Aku berjalan menuju kamar utama, membuka laci meja rias, dan mengambil foto pernikahanku dengan damar yang sempat kusimpan. Dengan gerakan perlahan namun pasti, aku merobek foto itu menjadi serpihan kecil dan membuangnya ke tempat sampah. Itu adalah titik terakhir dari sebuah sejarah panjang yang penuh luka. Esok pagi, aku akan bangun sebagai wanita yang benar-benar baru. Seorang wanita yang tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya akan pengalaman dan keberanian. Aku menatap langit malam dari jendela kamar, melihat bintang-bintang yang bersinar terang, seolah ikut merayakan kebebasanku. Hidupku baru saja dimulai kembali. Tidak akan ada lagi yang berani meremehkanku, karena aku telah membuktikan bahwa kelembutan seorang wanita bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang mampu meruntuhkan istana kesombongan manapun. Aku adalah Aisyah, dan ini adalah fajar baru dalam hidupku yang sejati.